Selamat siang teman-teman semua. Saya berinisiasi untuk membuat video ini karena tadi pagi saya dalam Zoom kelas di inkubator bisnis Elizabeth Internasional. Salah satu tenan kita bertanya gimana sih caranya membuat branding untuk startup gitu ya. Kebetulan di tenan Inbis Elizabeth Internasional banyak yang bergerak di bidang culinary business, food business, dan sering sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul gitu, dan ditanyakan kepada saya gimana nge-branding, membuat brand untuk startup. Jadi saya sering sekali juga menyampaikan bahwa membuat brand itu susah-susah gampang, tetapi apapun produknya, terus ataupun layanannya, servisnya, itu pasti bisa di branding. Cuman gini, membuat brand itu, jadi brand itu kita benar-benar perlakukan layaknya manusia. Jadi kita harus tahu brand ini jenis kelaminnya apa gitu. Laki-laki, perempuan, terus anak-anak, udah tua atau masih muda rentang usianya gitu. Karena kenapa? Karena brand ini akan sebagai represent market kita. Jadi kalau berbicara market gitu, kita lihatlah ya, ada saat ini seorang bikin produk gitu. Kira-kira produk ini akan laku dijual untuk siapa sih gitu? Akan sangat mustahil ya, bukan mustahil, akan sangat berat ketika kita bikin produk dan dikatakan produk ini untuk semuanya itu, untuk semua kelamin, semua usia, berat sih ya gitu. Jadi memang membuat produk ini memang sudah harus dipikirkan marketnya kemana sih. Bahkan ada yang memikirkan sampai ceruknya, niche marketnya, ceruk terkecilnya gitu. Jadi ketika berbicara brand, ini seperti manusia gitu. Laki-laki, perempuan, terus anak-anak atau dewasa, atau orang tua, atau justru baby, ya ini kan semua market, dan dari sana kita bisa melihat kalau misalnya produk ini ingin kita approach untuk kaum anak-anak, misalnya untuk kids gitu, misalnya baby and kids, jadi kita harus tahu font dari logonya, warna dari logonya seperti apa, jenis fontnya seperti apa. Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya, termasuk juga ketika brand ini diterjemahkan ke dalam sebuah bentuk audio, video, dan visual yang lainnya. Nah, karena memang segala sesuatunya harus dipikirkan sedemikian rupa. Tidak bisa kita hanya berorientasi pada produk saya ini bagus, pasti laku. Nggak bisa. Karena kenapa? Ya ada sebuah pergeseran. Kalau dulu ada istilahnya content is only basic, context is the winning formula. Produknya ini biasa-biasa nggak apa-apa. Yang jelas kemasannya harus bagus. Awal-awal munculnya sosial media, orang-orang pada narsis seperti itu. Orang itu berpikir, saya ingin eksis, saya ingin nunjukin sesuatu yang cantik, yang bagus, yang keren gitu ya. Sehingga kadang-kadang taste itu nomor 2, quality itu nomor 2. Tetapi ketika media-media yang kita gunakan untuk eksis ini sudah menjadi keseharian kita, sudah menjadi sesuatu yang boleh dikatakan sahabat kita sehari-hari. Jadi kita tidak lagi hanya ingin menunjukkan sesuatu yang tampilannya bagus. Oleh karena itu saat ini kita bisa melihat begitu masif ya, orang itu membuat konten. Apa sih konten itu? Sebenarnya konten itu kan komposisi, isi dari sebuah produk gitu. Produknya ini isinya apa sih? Kandungannya apa sih? Terus fungsinya untuk apa? Sampai dengan misalnya ada produk-produk di mana perusahaan itu kontennya ini sampai digali demikian rupa. Misalnya bahan bakunya berasal dari mana, apakah ada keterlibatan petani, terus juga dari negara-negara miskin atau mungkin negara berkembang, dari komunitas-komunitas mana bahan bakunya dipakai. Ini dijadikan sebuah konten, dikemas demikian rupa dan dijadikan marketing tools, dijadikan sebuah narasi yang cantik gitu untuk membuat produk itu semakin baik, semakin berkarisma, semakin memiliki values gitu. Karena saat ini ketika kita melihat bahwa
kebutuhan orang untuk narsis, iya, kebutuhan orang ketika narsis dilakukan terus-menerus kan bosan juga ya kan. Oleh karena itu kembali orang itu akan melihat produk ini bagus nggak sih, ya, isinya keren nggak sih, manfaatnya bagus nggak sih. Jadi manfaatnya bagus, isinya bagus, itulah yang akan menjadi narasi dan akan menjadi exposure berikutnya, akan menjadi konteks berikutnya, akan menjadi kemasannya. Nah, jadi teman-teman ketika tadi pagi saya menjawab adalah brand itu perlakukan seperti kita, gitu. Seperti manusia. Jadi lihat jenis kelaminnya yang akan menggunakan, yang akan kita approach melalui brand kita, usianya, rentang usianya, di mana tempatnya, bahkan di niche market tertentu kita pikirkan kira-kira keluhan-keluhannya itu apa sih, gitu ya. Karena ketika kita memahami semua ini, kita akhirnya mampu menciptakan segmen market yang jelas, terus juga kita bisa mampu bahkan menjawab permasalahan dari calon customer kita. Kan produk yang bagus itu adalah produk yang mampu menjawab menjadi solusi, yang menjadi painkiller. Produk yang bagus itu, yang dicari itu dan booming itu adalah produk yang benar-benar mampu menjadi solusi terhadap permasalahannya. Bahkan lebih dalam lagi, produk yang keren itu adalah produk yang mampu menjawab kegelisahan customer kita. Artinya customer belum tahu nih permasalahannya apa, tapi dia gelisah. Ada sesuatu yang saya inginkan gitu, dan kita mampu menangkapnya. Kita mampu menerjemahkannya menjadi sebuah produk atau layanan. Dan ketika kita launch produk dan layanan ini, pasti dicari dan pasti akan menjadi sesuatu yang memiliki values tersendiri. Karena kenapa? Karena ada sebuah kegelisahan yang belum nampak, bahkan belum terucapkan, belum terpikirkan, ya. Baru hanya gelisah saja, kok rasanya seperti ini ya, rasanya seperti itu. Kita mampu dan kita suguhkan itu kepada customer kita sebagai produk kita, sebagai layanan kita. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya share. Jadi sebenarnya video ini saya juga share di grup-grup mahasiswa di Elizabeth Internasional, tetapi saya punya ide, saya share di sini saja, siapa tahu ada yang bisa memetik manfaatnya. Terima kasih.